Bagimu negeri jiwa raga kami. Habis corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI. Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK Kars Berkah Corona. Kali ini kita membahas matematika SMA Merdeka Belajar, tepatnya pada materi konseptual konik atau irisan wujud kerujut. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu video tanggal 21 Mei 2023, bahwa paradigma baru untuk mewujudkan Merdeka Belajar adalah jika antara lain satu materi konseptual, satu materi esensial. Nah, untuk konik ini materi esensialnya adalah eksentrisitas. Artinya, berapapun jumlah konteks pembelajaran, apakah di dalam materi pokok konik maupun di luar materi pokok atau di luar kurikulum, eksentrisitasnya tetap satu, yaitu eksentrisitas, materi esensialnya tetap satu, yaitu eksentrisitas. Dan prinsipnya juga hanya satu, yaitu teorema Pythagoras yang kita terapkan secara dinamis. Artinya apotema atau sisi miring, sisi terpanjangnya bisa C, bisa B, bisa A untuk konik. Sedangkan untuk yang lama-lama, yang SMP misalnya, itu apotemanya selalu C. Nah, materi esensial eksentrisitas ini secara umum adalah perbandingan jarak suatu titik pada konik ke titik fokusnya dibagi atau dibandingkan dengan jarak titik tersebut kepada garis arah terhadap garis arah atau direktris. Nah, materi esensial eksentrisitas ini terdistribusikan menjadi 3 materi substansial. Yang pertama adalah parabola. Ini terjadi kalau eksentrisitasnya sama dengan 1. Jadi substansi generalisasinya adalah materi substansialnya adalah E sama dengan 1. Bentuknya seperti ini, melengkung ke kanan boleh, ke kiri, ke atas boleh. Untuk yang melengkung ke kanan seperti ini, bentuk dasarnya, bentuk bakunya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Kemudian materi esensial yang kedua adalah materi substansial yang kedua adalah elips dengan eksentrisitas antara 0 dan 1, atau bahasa sederhananya pecahan antara 0 dan 1. Saya memakai bahasa bukan matematika supaya lebih gampang. Bentuknya adalah ini, bulat telur. Yang ungu ini dia mempunyai 2 titik fokus, C dan min C, mempunyai 2 titik puncak pada sumbu X yaitu A dan min A, 2 titik puncak pada sumbu Y yaitu B dan min B. Persamaan baku atau dasarnya adalah X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Dan materi substansial yang ketiga adalah hiperbola. Ini terjadi kalau eksentrisitasnya lebih dari 1. Jadi eksentrisitas ini dibedakan menjadi 3, yaitu sama dengan 1 parabola, antara 1 dan 0 elip, dan lebih dari 1 hiperbola. Bentuknya hiperbola itu ini, yang hijau ini. Lengkung kanan, lengkung kiri, simetri ya. Titik C ini pusat atau fokus, maksud saya fokus pada lengkung kanan, dan yang min C adalah parabola kiri atau hiperbola kiri maksud saya. A titik puncak pada kanan atau X positif, min A adalah pada kiri atau X negatif. Bentuk bakunya untuk bentuk yang seperti ini, hiperbola yang seperti ini adalah X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dibagi B kuadrat sama dengan 1. Saya ulangi ya, X kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ini kalau hiperbolanya lagi-lagi seperti ini. Ini tidak memotong sumbu Y, sehingga diperlukan asimtot. Ini yang putus-putus ini, asimtot namanya. Persamaan untuk asimtotnya adalah B dibagi A kalikan X plus minus. Asimtot ini kalau bahasa gampangnya kira-kira adalah garis apit bukan garis singgung tapi garis apit. Kita perdalam satu persatu. Yang pertama adalah parabola.
dengan eksentrisitas 1. Bentuknya adalah seperti ini, seperti yang pertama tadi, cuma kita lengkapi dengan titik-titik yang lain. Eksentrisitas 1. Nah, eksentrisitas itu kan untuk parabola adalah jarak antara kita ambil satu titik P ke F dibanding dengan P ke L. Ya, PF ini bantuan Pythagoras kita peroleh, ya ini jarak PF, jarak PL. Karena E-nya 1 ya, PF sama dengan PL. PF kita bantu dengan Pythagoras sebagai berikut, yang warna merah jambu ini. Yaitu kita peroleh jarak PF itu adalah akar dari X dikurangi P dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi 0 dikuadratkan, itu adalah Y kuadrat ini. Sedangkan PL adalah akar dari X dikurangi min P, itu menjadi X ditambah P dikuadratkan. Ditambah dengan Y dikurangi Y itu 0, ditambah 0, dikuadratkan ya tetap 0. Jadi Y-nya di sini nggak ada. Kedua ruas dikuadratkan sehingga akarnya hilang. Kemudian yang di dalam kurung kuadrat ini dikuadratkan. Diselesaikan menjadi X kuadrat dikurangi 2px ditambah p kuadrat ditambah y kuadrat, ini yang sektor kiri. Yang kanan karena ini tambah, hanya beda di sini, ini tambah saja. Kalau ini tadi kurang. Kemudian suku yang sama pada kiri x kuadrat dan kanan x kuadrat dicoret, saling menolkan, saling meniadakan. Demikian juga dengan p kuadrat dengan p kuadrat, kiri kanan hilang, sehingga diperoleh persamaan baku untuk parabola yang bentuknya seperti ini adalah y kuadrat sama dengan 4px. Kita beri contohnya. Nah, sekarang parabolanya adalah x kuadrat sama dengan min 2y. Kita disuruh gambar grafik dan menentukan titik fokus dan garis arahnya. Jawabnya adalah sebagai berikut. Kita kembalikan ke bentuk baku dari parabola, bahwa bentuk baku dari soal ini adalah x kuadrat sama dengan 4p. Karena 4p sama dengan min 2, maka p-nya setengah. Jadi min 2 itu sama dengan 4 kali min setengah, sehingga p-nya adalah min setengah dan garis arahnya adalah setengah. Karena garis arah itu adalah lawan dari p. P-nya min setengah, garis arahnya setengah, dan menghadapnya ini ke bawah karena ini negatif ya, ke bawah. Bentuk bakunya secara umum ini adalah min 4py, x kuadrat min 4py. Lawannya ini yang menghadap ke arah. Kalau ke atas, yang arahnya ke atas maksudnya. Kalau arahnya ke atas seperti ini, maka bentuk bakunya adalah kuadrat sama dengan 4py. Nah, ini berlawanan. Sedangkan yang atas tengah ini adalah lawan dari parabola yang pertama. Yang tengah ini menghadap ke kiri, maka bentuk bakunya adalah y kuadrat sama dengan min 4px. Sedangkan yang menghadap ke kanan, saya ulangi lagi, y sama dengan positif 4px. Kalau ini tadi, y sama dengan y kuadrat sama dengan negatif px. Di sini y kuadrat sama dengan positif px. Nah, itu. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, substansi yang kedua, yaitu elips. Kita perhatikan pergerakan garis arah, putus-putus ini, yang bergerak ini. Nah, ini bergerak set ke kiri. Ini artinya kita mengambil garis arah di kanan boleh, di kiri boleh. Karena di kanan ini sudah biasa dibahas, saya mengambil yang di kiri untuk memperluas khasanah. Elip atas dan bawah sama, ya. Atas dan bawah ini sama. Atas bawah ini untuk penjabaran, ya. Nah, kita cari eksentrisitasnya, kita ambil di titik A di sini. Bahwa jarak AF dibanding jarak AK itu sama dengan E, eksentrisitas, atau AF sama dengan E dikalikan AK. Jarak ya, harga mutlak ini artinya jarak. Di titik A itu jarak AF ini kan sama dengan A dikurangi C. A dikurangi C. Sama dengan E, eksentrisitas, dikalikan jarak AK itu adalah K sampai sini dikurangi A. Ini didistribusikan, hasilnya adalah EK min EA. Kemudian kita ambil titik kedua di sini.
A aksen misalnya. Eksentrisitasnya adalah dari A aksen ke C. Itu adalah A ditambah C. Ini yang putih ini. Garis putih. Blok putih. Itu sama dengan E dikalikan dari A aksen sampai ke K. Yaitu A ditambah K. Atau K ditambah A ini. Diselesaikan. Lah, untuk mendapatkan hubungan antara A kecil, C kecil, K kecil, dan E kecil, kita selesaikan dengan menambahkan dan mengurangkan. Kita tambahkan dan kita kurangkan, hasilnya berikut, ditambahkan ini, dikurangkan ini, sehingga kita dapatkan bahwa C sama dengan AE atau EA, sama saja. Sehingga min C sama saja dengan min AE atau EA. F menjadi, titik fokus F menjadi min AE, 0. Penjelasannya ini kalau ditambahkan ya, kalau ditambahkan kan min C dengan C 0. A ditambah A 2A. Sedangkan yang kanan min EA tambah EA 0. Sehingga kita peroleh 2 EK. 2A sama dengan 2 EK. Itu sama saja dengan A sama dengan EK. Atau sama saja dengan K sama dengan A dibagi E. Karena kita mengambil K itu negatif, ya ini kita negatifkan min K sama dengan min A dibagi E. Kemudian kalau dijumlahkan, persamaan tadi, sistem persamaan ini dikurangkan, maksud saya dikurangkan, A dan A hilang, maka didapatkan min 2C, min EA, EK hilang, min EA dikurangi EA menjadi min 2EA. Ya, min 2C sama dengan min 2EA, maka C sama dengan EA atau sama dengan AE, boleh ya. Komutatif, EA, AE sama saja. Ini. Kemudian kita ambil satu titik di sini. Titik yang lain untuk mencari persamaan elips ya. Nah, kembali ke masalah eksentrisitas, yaitu jarak antara PF itu sama dengan eksentrisitas dikalikan P ke L. Ini. Jarak PF sama dengan eksentrisitas E dikalikan PL. Dengan bantuan Pythagoras, lagi-lagi Pythagoras yang warna hijau ini, kita dapatkan jarak PF itu adalah akar dari X dikurangi min AE itu menjadi tambah, dikuadratkan. X ditambah AE kuadratkan, ditambah dengan Y dikurangi 0. Y dikuadratkan, jadi Y kuadrat. Kemudian yang kanan, E kali akar PL. E ini bukan pangkat dari akar, tapi kali ya. PL-nya sendiri adalah X dikurangi min A dibagi E. Karena K adalah min A, min K sama dengan A dibagi E ini. Dihasilkan X dikurangi negatif menjadi X dikurangi A per E dikuadratkan. Terus Y-nya 0, Y dikurangi Y 0 dikuadratkan ya 0. Nah ini. Ya, dijabarkan seperti penjabaran parabola di depan. Dikuadratkan, maka akarnya hilang. E-nya menjadi E kuadrat karena E ini kali, bukan pangkat. Dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan setiap suku. Setiap suku dikalikan dengan yang di luar kurung E kuadrat ini. Dijabarkan jadinya seperti ini. Kemudian suku yang sama kiri dan kanan dicoret karena saling mengenolkan. Kemudian ini kita kumpulkan ke kanan. X kuadrat kali E kuadrat kita kumpulkan ke kanan menjadi negatif. Kita distributifkan sekalian menjadi min E kuadrat. E kuadrat itu asalnya dari sini, yang dipindah ke sini dalam bentuk distributif menjadi min seperti ini. Sedangkan satu ini asalnya dari X kuadrat. Nah ini, sehingga ini adalah hasil pengumpulan sektor kanan dan kiri seperti ini. Sedangkan Y tetap, Y kuadratnya tetap. Sedangkan A kuadrat, E kuadrat kita pindah ke ruas kanan menjadi ini, min A kuadrat E kuadrat. Sedangkan A kuadrat kali 1 itu asalnya dari A kuadrat ini. Kemudian kedua ruas semuanya kita bagi dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Kurung tutup ya. Yang kanan hasilnya 1 karena dibagi dengan dirinya sendiri. Sedangkan yang suku pertama X kuadrat per A kuadrat. Sedangkan suku keduanya menjadi Y kuadrat per A kuadrat kali kurung buka 1 min E kuadrat kurung tutup. Dan yang ini yang biru
yang biru ini kita anggap sebagai B kuadrat untuk sederhananya, sehingga kita peroleh bentuk baku dari elip adalah X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Dengan mengingat B kuadrat adalah sama dengan A kuadrat kali kurung 1 min X E kuadrat. Kemudian kita mencari apotemanya yang mana. Nah, apotemanya kita cari dengan berbagai cara. Kalau matematika ini luar biasa, saya sangat kagum pada matematika, sehingga saya walaupun bukan orang matematika, saya mengagumi matematika. Untuk elip kan eksentrisitasnya adalah pecahan antara 0 dan 1. Pecahan itu kalau dikuadratkan makin kecil. E dikuadratkan makin kecil. 1 dikuadratkan tetap 1. Artinya 1 dikurangi E kuadrat itu pasti positif, karena E kuadrat makin kecil. Nah, dari sini kita masuk ke sini kelihatan, karena ini bilangan positif, bahwa apotemanya secara logika adalah A. Ya, bukan C, yang biasanya kan C lah. Karena itu saya katakan dinamis. Kita masukkan langsung, kita kalikan langsung, ya kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat, atau ditulis begini nggak boleh, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini adalah apotemanya A. Pakai logika yang ini boleh. Logika yang ini lebih hebat, karena ini logika ini bisa berlaku untuk nanti untuk hiperbola, bahkan untuk kalkulus lanjut, misalnya sinus hiperbolikus, kosinus hiperbolikus itu pada goniometri, bahkan pada fisika mekanika kuantum maupun fisika arus searah antara arus bolak-balik maksudnya ya. Itu penggunaan dari ini nanti akan membantu sekali. Nah, supaya meyakinkan kita lihat animasinya ini. Apa benar apotemanya adalah A. A itu adalah jarak dari 0,0 di sini pusat koordinat sampai ke A. Ini panjangnya adalah A. Dari sini ke sini adalah panjangnya C. Dari pusat koordinat ke atas panjangnya adalah B. Nah, ini. Kita perhatikan, pas. A-nya adalah apotema. Sisi mendatarnya C, sisi vertikalnya adalah B, ini adalah Pitagoras dengan apotema A. Biasanya C, sekarang A untuk elip. Ya. Nah, tukang dulu suka nyeni ya, zaman dulu tuh nyeni. Kalau membuat almari itu kacanya biasanya dibuat berbentuk elip atau ndok sesigar bahasa Jawanya, atau ndok atau telur dibelah maksudnya. Caranya membuat adalah dari titik C ini paku, min C paku, dan C paku, kemudian B ini pensil. Antara B, min C dikalungkan benang. Dikalungkan ya. Kemudian di B ini pensil, ditarik tapi tidak kendor. Nariknya kendor, melingkar, maka akan diperoleh bentuk elips, walaupun nggak sempurna, nanti tukang bisa memperbaiki karena manual. Kemudian digergaji, maka akan berbentuk bingkai yang berbentuk elip atau ndok sesigar bahasa Jawanya. Di sini kelihatan apotemanya adalah A. Agar jelas kita lihat contohnya. Ini contohnya adalah tentukan kedua titik fokus elip X kuadrat dibagi 169 sama ditambah Y kuadrat dibagi 25 sama dengan 1 berserta dua titik potongnya pada sumbu X maupun Y kalau ada. Untuk elip ada, ya. Hiperbola tidak ada. Belum tentu ada maksudnya. Ya, caranya kita persamakan dengan bentuk baku dari elips. Yang sudah ahli kelihatan bahwa 169 ini adalah A kuadrat, sedangkan 25 ini adalah B kuadrat. Yang ahli nanti kelihatan apotemanya adalah A. Tapi kita pura-pura tidak bisa, maka kita memakai prosedur baku matematika, yaitu kita cari titik potong pada sumbu X dengan cara Y-nya dinolkan. Y-nya 0, ini 0, 0 sama dengan ini 0, maka X kuadrat sama dengan 169, maka X adalah akar dari 169, yaitu 13 sebagai A, kita namakan A, dan atau yang kedua adalah min 13 sebagai min A. Min 13 kali min 13 itu adalah 169 ya. Jadi min 13 ini kalau dikuadratkan adalah 169. Ini A, puncaknya pada puncak elip pada sumbu X positif, nilainya adalah 13. Dan ini yang min A ini pada sumbu negatif X, dan nilainya adalah min 13 tepatnya. Kemudian kita cari B sebagai berikut. Nah, ini B-nya langsung ketemu min 5 dan 5. Dari mana caranya? Caranya ya X-nya kita nolkan,
maka Y kuadrat sama dengan 25, Y sama dengan 5 sebagai B, atau Y sama dengan min 5 sebagai min B ini. Kemudian kita lanjutkan C. Nah, ini C-nya 12. Karena apa? Apotemanya adalah A, 13. Triple Pythagoras. Kalau SMP-nya kalian menguasai, maka kalian akan mengetahui triple Pythagoras, yaitu 5, maaf, ya, 5, 12, 13. Supaya jelas, ya, kita tunjukkan. Nah, ini apotemanya. Nah, apotemanya adalah 13. Apotema tadi kan dari 0,0 sampai ke A, naik, kemudian putar. Ya, kita ulangi lagi supaya kelihatan. Ya, naik, putar. Nah, kelihatan. Sehingga C nilainya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat diakarkan 169 dikurangi 25. Akar dari 144 adalah 12 atau min 12. Seperti ini. Contoh yang kedua sebagai pembanding. Ya, soalnya pada dasarnya tetap sama, hanya angka-angkanya atau bilangnya yang diganti. Sekarang 9 sebagai A kuadrat, 25 sebagai B kuadrat. Kalian pasti bisa menebak apotemanya adalah B. Ini. A-nya ketemu akar dari 9 adalah 3 dan min 3. Apotemanya pasti B. Karena B kuadrat lebih besar daripada A kuadrat. Kebalikan atau lawan dari sini ya, tolong dibandingkan dengan ini. Ini A kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Kalau ini B kuadrat lebih besar dari A kuadrat, maka bisa dipastikan apotemanya adalah B kuadrat. Kita lihat. Wah, ini B kuadratnya adalah akar dari B-nya adalah akar dari 25, yaitu 5 dan min 5. Ini B. Dari 0,0 sampai ke titik B. Atau ke bawah sampai min B. Itu adalah apotema. Nanti akan kita tunjukkan di sini. Sekaligus berarti B-nya berapa? Ya kalian udah yang ahli triple Pythagoras, A-nya pasti A-nya 3, apotemanya 5, maka nilai C-nya, C itu bukan apotema di sini tapi sebagai sisi mendatar malahan pasti 4 sebagai berikut. Kita perhatikan, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah pergerakan dari apotema. Nah, ini 4, kita lihat apotema B. Nah, apotemanya adalah B, yaitu 5. Sisi mendatarnya A sebesar 3, sisi vertikalnya adalah 4. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu hiperbola. X, ya, eksentrisitasnya lebih dari 1. Ini hiperbola. Nanti kita perhatikan pergerakan dari garis putus-putus merah yang merupakan direktris. Kita perhatikan direktrisnya lah. Nah, ini direktrisnya merah. Nah, bergerak dari kiri ke kanan. Agak cepat memang bergeraknya ya. Artinya kita boleh ngambil direktris D kiri maupun direktris di kanan seperti ini. Persamaan hiperbola kita hitung ulang dengan perbandingan eksentrisitas boleh. Meminjam miliknya elips seperti ini boleh. Bagi yang mau ngitung ulang miliknya hiperbola sendiri ya, caranya ya sama saja. Eksentrisitasnya adalah jarak A sampai C dibagi dengan jarak A sampai K. Itu eksentrisitas yang pertama. Kemudian yang kedua, eksentrisitasnya nilainya sama saja, cuma memakai perbandingan yang lain, tapi nilainya tetap. Kalau misalnya eksentrisitasnya 2, pakai rumus pakai yang ini ya 2, pakai yang lainnya tetap 2. Jadi eksentrisitasnya tetap 2. Ini kalau contohnya 2 ya. Pakai misalnya sekarang jarak antara A sampai C, ini C, A-nya tadi yang ini sampai C, dibanding dengan A ini sampai K, hasilnya pasti tetap 2. Kalau ini misalnya 2. Kalau 4 ya 4. Ya. Nah, daripada kita ngitung ulang, kita pinjam miliknya elip. Kita ngikuti kecerdasan matematika ya. Ini miliknya elip tadi di slide ke nomor 3. Ini slide nomor 5. Sedangkan tadi slide nomor 3, miliknya elip. Saya ingatkan ditulis ulang di sini. Seperti ini. Eksentrisitasnya adalah antara 0 dan 1. Kalau dikuadratkan, maka 1 dikurangi
eksentrisitas kuadrat adalah lebih dari 0 atau positif. Sehingga untuk elip bentuknya B kuadrat sama dengan ini. Ini sekedar mengingatkan. Sama dengan A kuadrat dikalikan 1 dikurangi E kuadrat. Di sini apotemanya adalah A untuk elip ya. Nah ini kalau dipinjam pada hiperbola, ya canggihnya matematika, dengan ini memasukkan E kuadrat lebih dari 1. Artinya E kalau dikuadratkan itu nilainya pasti lebih dari 1 dikuadratkan. Artinya E kuadrat dikurangi 1 itu positif. Atau kalau dibalik 1 dikurangi E kuadrat itu negatif. Kenapa kita balik 1 dikurangi E kuadrat? Supaya sesuai dengan bentuknya B kuadrat di sini. Jadi untuk hiperbola B-nya negatif ini. Ya logika ini memang agak meloncat ya. Kalau positif elip, kalau negatif ini hiperbola seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai B ini masukkan ke elip, persamaan elip ini. Hasilnya adalah kita peroleh persamaan hiperbola X kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Saya ulangi ya. X kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk hiperbola. Sedangkan untuk elip ini tambah. Ya, ini tambah. Kita lanjutkan. Apotemanya adalah C. Nah, ini kita lihat. Tadi C-nya mutar adalah sini, apotema. Sehingga kita peroleh triple Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Apotemanya C. Nah, ini mirip dengan Pitagoras yang kita kenal selama ini di SMP. Nah, ini tidak memotong sumbu Y. Tidak memotong sumbu Y karena itu diperlukan asimtot. Tidak memotong. Karena B ini bukan pada garis ya, bukan pada garis Y atau sumbu Y, tapi di sini. Nah, agar jelas ya nanti pada soalnya lebih jelas. Asimtotnya adalah ini, yang goyang-goyang ini. Y sama dengan plus minus B dibagi A kali X. Agar jelas contoh soalnya adalah ini. Ya, mirip dengan soalnya itu mirip-mirip saja dengan elips. Cuma ini cari titik fokus dan titik potong pada sumbu X dan Y kalau ada. Lah ini ditegaskan kalau ada ya. X kuadrat dibagi 16 dikurangi Y kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Ini bentuknya hiperbola. Ya, kita kembalikan ke bentuk baku hiperbola seperti ini. Karena kalian sudah belajar tentang elips, sudah ahli, maka dipersamakan ini berarti X kuadrat sama dengan 16, maka X bisa 4, bisa min 4. Yang 4 ini ada sebagai A, yang min 4 sebagai min A. Kemudian kita cari, nah ini, langsung ada lompatan animasinya ya. Kita cari titik potongnya pada sumbu Y dengan cara X-nya dinolkan. Standar ya, cara standar matematika. Min Y kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Atau Y kuadrat sama dengan min 9. Lah akar dari min 9 itu tidak ada dalam bilangan real. Ya. Nah, kita bayangkan, kita imajinasikan ini sebagai akar 9 adalah 3. Tapi kita tandai dengan imajinasi I. Sehingga B-nya bisa 3 dan min 3. Tapi ini tidak memotong sumbu Y dalam hal ini ya. Tidak memotong sumbu Y. Nah, bilangan imajiner E itu nilainya adalah akar dari min 1. Ini modal nanti ke depan untuk kalkulus lanjut, goniometri, ya, arcosinus, mencari hiperbolikus, sinus hiperbolikus, kosinus hiperbolikus, maupun fisika kuantum, maupun arus AC. Ini modalnya. Kemudian karena di sini sudah terlihat tadi apotemanya adalah C, A-nya ketemu 4, B-nya ketemu 3, maka apotema C adalah akar dari, agak ketutup ini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat, akar dari 16 tambah 9, akar 25 adalah 5, jadi C-nya 5. Terlihat dengan jelas ini, apotemanya adalah C, C itu adalah jarak fokus, yang C miring ke sini, sampai sini, sama saja dengan dari pusat koordinat sampai ke titik fokus ini. 5 jaraknya. Sedangkan B-nya adalah 3 ke atas, mendatarnya adalah 4. Nah ini, asimtotnya ini. Goyang-goyang ini, asimtotnya adalah
B dibagi A, 4 dibagi 3 dibagi 4, X itu Y, atau Y sama dengan min 3 dibagi 4. Yang min itu yang turun, ya biasa gradiennya turun itu pasti negatif, itu pasti turun. Gradiennya positif pasti naik, miringnya naik. Kita lanjutkan ke contoh hiperbola yang kedua sebagai pembanding supaya lebih jelas. Ini, ya. Bahkan ini dipercepat kayaknya ya. Udah nggak sabaran untuk durasi waktu supaya nggak panjang-panjang. Ya, soalnya tetap saja titik fokus dan titik potong kalau ada. Bentuk hiperbolanya adalah min X. Jadi sekarang yang X-nya adalah, yang min-nya adalah X. Kalau tadi kan min-nya kan di Y. Kita persamakan dalam bentuk bakunya seperti ini, maka kita dapatkan bahwa A-nya adalah 5 dan min 5. Tapi ingat, asalnya dari akar min 25, ini artinya imajiner ya. Kita bayangkan saja. Atau tidak memotong sumbu X artinya. Jadi A ini tidak memotong sumbu X. Kemudian B-nya 144, B kuadratnya maksudnya. Maka B ya diakarkan ketemu 12 dan min 12. Dari sini kelihatan bahwa apotemanya untuk hiperbola adalah C, yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, akar dari 25 tambah 144, akar 169, akar ya itu akarnya adalah 13 atau min 13 juga boleh sebenarnya. Tapi kita ambil yang 13 saja lah. Nah ini bentuknya seperti ini. Menghadapnya ke atas dan ke bawah. Ini hiperbolanya. Titik puncaknya adalah B12, titik fokusnya 13, ini untuk yang menghadap ke atas. Yang menghadap ke bawah, titik puncaknya adalah min B atau min 12, titik fokusnya adalah min 13 atau min C. Kemudian apotemanya 13, sisi vertikalnya adalah 12, sisi mendatarnya adalah 5, panjangnya ini 5 untuk menentukan asimtot, dan tidak memotong sumbu X karena imajiner tadi. Nah, asimtotnya adalah ini, yang goyang-goyang ini. Asimtotnya adalah 12 dibagi 5 untuk yang mengarah ke atas, miring ke atas, sedangkan yang miring ke bawah adalah min 12 dibagi 5X. Ya, Y sama dengan min 12 bagi 5X. Demikianlah pembahasan kita tentang konik. Mohon maaf karena saya harus tergesa-gesa untuk mengejar durasi waktu. Ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Salam NKRI.